Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Tegar Maraja Nasution, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0427855174. Di sini saya akan melakukan tahapan-tahapan pengerjaan tugas 2, yaitu membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPIPI berdasarkan entity diagram, entity relationship diagram yang telah diberikan. Pada soal kita dapat melihat basis data yang dibuat akan terdapat 6 field, yaitu 3 field utama dan 3 field tambahan atau pelengkap yang berisi foreign key. Kita di sini akan membuka SAMPIPI, kemudian mengaktifkan localhost dan juga MySQL-nya. Selanjutnya pada bagian MySQL kita klik admin untuk membuka phpMyAdmin. Baik, di sini sudah dapat dilihat halaman phpMyAdmin-nya, di mana terdapat information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin dan tes. Baik, di sini kita langsung saja membuat database baru, yaitu database rumah sakit. Langsung kita klik create. Kemudian di sini kita lihat pada soal akan dibuat tabel, yaitu dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Sini kita langsung saja buat tabel pertama, yaitu dokter, dengan banyak fieldnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terdapat 7 field, yaitu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, nomor HP, dan alamat dokter. Di sini kita buat tabel name-nya itu dokter, kemudian number of columns-nya itu 7. Kita klik create, kemudian langsung saja kita masukkan. Di sini ada ID dokter, nama dokter, kemudian tanggal lahir, spesialis, tanggal lahir, spesialis, kemudian waktu kerja, nomor HP, dan alamat dokter. HP dan alamat. Dengan dimana di sini untuk field dokter kita tipe datanya itu integer dengan panjang 3, nama dokter varchar dengan panjang 50, tanggal lahir di sini kita buat date, kemudian spesialisnya kita buat varchar dengan panjang 30, waktu kerja kita buat di sini varchar panjang 100, no HP-nya varchar sepanjang 15, dan alamatnya juga varchar sepanjang 50. Kemudian kita klik saja simpan, save. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa setiap tabel itu memiliki primary key, dimana di sini pada tabel dokter primary key-nya adalah ID dokter. Di sini untuk membuat primary key-nya kita dengan cara kita klik change pada ID dokter, kemudian
kita scroll ke sebelah kanan, kemudian kita klik, kita checklist pada bagian AI nya auto increment. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel administrator. Di sini pada tabel administrator terdapat 3 field, yaitu ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Di sini kita buat tabelnya administrator dengan number of column-nya yaitu 3, kemudian klik create. Kemudian kita lihat namanya, yaitu fieldnya ada ID admin, kemudian ada nama admin, kemudian ada waktu jaga. Kita lihat di sini ya, udah pas. Dimana ada ID adminnya dengan tipe data integer dan panjangnya 3. Kemudian nama adminnya tipe datanya varchar, kita buat panjangnya 50. Kemudian untuk waktu jaga kita buat varchar juga dengan panjang 100. Kemudian kita klik save. Kemudian untuk membuatnya primary create seperti tadi, kita klik change, geser ke kanan, kita checklist bagian AI atau auto increment-nya, kemudian save. Kemudian tabel selanjutnya adalah pasien. Di sini terdapat 4 field, yaitu alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Untuk buat pasien, number of column sudah pas 4, kemudian create. Terlihat lagi di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke, kita buat di sini ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian tadi ada alamat pasien, kemudian ada jenis kelamin. Untuk tipe datanya ID pasien kita tetap integer dengan panjang 3, kemudian nama pasien itu kita buat varchar dengan panjang 50, kemudian alamat pasien kita buat varchar dan panjang 50 juga. Kemudian untuk jenis kelamin kita buat integer dengan panjang 1. Jadi nanti 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Kemudian selanjutnya kita simpan saja, klik save. Kemudian kita klik pasien. Jangan lupa untuk membuat primary key-nya, change, checklist AI, kemudian save. Kemudian sudah ada ya primary key-nya. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel pelengkap. Di sini kita lihat tabel pelengkapnya ada dokter admin. Kita buat saja rumah sakit, tabel name. Dokter admin memiliki 3 field, yaitu ID dokter, ID admin, dan ID data, di mana ID datanya merupakan primary key. Kita buat di sini yaitu dokter admin dengan number columns-nya 3 tadi ya. Kemudian create. Kemudian tadi yang pertama yaitu ID data, kemudian ID admin, kemudian ID dokter. Dimana di sini tipe datanya tetap integer. Untuk ID data, ID admin, ID dokter, tiga-tiganya integer dengan panjang yang sama yaitu 3.
Ini di sini nantinya ID admin, field ID admin, ID dokter itu berfungsi sebagai foreign key, dimana nanti akan kita jadikan relationship untuk menuju ke tabel lain. Kemudian kita klik simpan saja. Jangan lupa untuk membuat ID datanya menjadi field ID data menjadi primary key, kemudian save. Kemudian kita buat yang tabel berikutnya, yaitu tabel daftar dengan 3 field, yaitu tabel daftar nomor kolomnya 3, dimana yang pertama itu ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID daftar, kemudian ID admin, kemudian ID pasien. Dengan tipe datanya tetap integer dengan panjang sama, yaitu 3. ID admin, ID pasien juga memiliki tipe data integer, yang mana nanti ID admin dan ID pasien ini akan menjadi foreign key yang akan kita gunakan untuk menyambungkannya dengan tabel administrator dan pasien dengan panjangnya yaitu 3. Kemudian kita klik save. Kemudian ID daftarnya kita jadikan primary key, centang, kemudian save. Oke, selanjutnya tabel selanjutnya dan yang terakhir yaitu tabel pasien dokter, dimana terdapat 1 2 3 4 5 field. Tadi tabel pasien dokter, oke, number of column-nya 5. Kemudian kita klik create. Tadi terdapat field ID dokter, ID dokter, ID dokter, kemudian ID pasien, kemudian tadi ada waktu periksa dan resep, waktu periksa dan resep. Untuk ID tipe datanya integer, panjangnya 3. Kemudian ada dokter juga ID integer, begitu juga dengan ID pasien, panjangnya juga 3. Untuk waktu periksa kita akan menggunakan date, dan untuk resep kita akan menggunakan varchar sepanjang 50. Kita buat 100 aja. 100, kemudian kita klik simpan, kemudian kita ubah yang bagi field ID menjadi primary key, kemudian save. Kemudian tahap selanjutnya adalah yaitu pembuatan relasi. Di sini dapat kita lihat relasinya. Kita akan buat relasi antar table yang ada, dimana di sini nantinya pada tabel-tabel pelengkapnya kita akan buat juga foreign key-nya. Kemudian sini rumah sakit, database rumah sakit. Kemudian kita klik sebelah kanan atas more dan pilih designer. Di sini sudah terdapat tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Kita susun saja. Baik, kemudian setelah kita susun tabel-tabelnya, kemudian kita simpan saja. Kita klik save page. Kemudian kita buat nama page-nya yaitu relasi, kemudian kita enter saja.
Baik, selanjutnya sebelum pembuatan relationship-nya, kita terlebih dahulu akan membuat foreign key pada table-table pelengkapnya terlebih dahulu. Di sini terdapat table daftar dokter admin dan juga pasien dokter yang nantinya akan kita buat foreign key-nya. Kemudian kita klik table daftar. Kita klik table daftar, kemudian structure. Kemudian di sini terdapat dua field yang akan kita jadikan foreign key, yaitu ID admin. Kita klik more. Kemudian kita klik index. Kemudian klik OK. Di sini kita dapat lihat kalau di sebelah fieldnya terdapat icon silver key, kunci silver, maka sudah menjadi foreign key. Kemudian ID pasiennya juga kita buat. Selanjutnya kita berpindah ke table dokter admin dan structure. Di sini terdapat field ID admin juga dan ID dokter. Kita langsung buat aja foreign key-nya, more, kemudian OK, more, index, OK. Kemudian selanjutnya tabel pasien dokter, structure. Di sini terdapat dua field juga, yaitu ID dokter dan ID pasien. Langsung saja kita klik more, index, OK, more, kemudian index, dan OK. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai melengkapi foreign key-nya, kemudian kita balik ke page relasi, klik rumah sakit, more, designer. Di sini kita akan membuat relasi antar tabelnya. Kita klik sebelah kiri, create relationship. Di sini kita akan membuat relasi antara tabel daftar dengan tabel administrator, di mana reference key-nya ada pada tabel administrator, yaitu ID admin. Kita klik. Kemudian foreign key-nya terdapat di tabel daftar, yaitu ID admin. Kita klik juga di sini. Kemudian on delete-nya kita pilih cascade dan on update-nya kita pilih cascade. Kita klik OK. Tunggu. Maka relasinya sudah dibuat di sini. Selanjutnya relasi selanjutnya yaitu pada field ID pasien antara tabel daftar dan tabel pasien, di mana reference key-nya ada pada tabel pasien dan foreign key-nya ada pada tabel daftar. Di sini on delete-nya cascade dan on update-nya juga cascade seperti yang sebelumnya. Klik OK. Kemudian relasi selanjutnya adalah antara tabel dokter admin. Di sini terdapat field ID admin dan ID dokter. Maka reference key-nya tabel administrator ID admin dan foreign key-nya terdapat di tabel dokter admin. Kemudian on delete-nya cascade dan on update-nya juga cascade. Relasi selanjutnya yaitu antara tabel dokter dengan dokter admin. Oke. Kemudian antara tabel dokter dengan pasien dokter. Cascade, oke, cascade, relationship, create relationship lagi, itu antara reference key-nya yaitu ID pasien pada tabel pasien dan foreign key-nya yaitu pada pasien dokter ID pasien. Jangan lupa cascade, kemudian klik OK. Kemudian kita save page.
Dan telah selesai pengerjaannya kira-kira seperti ini. Maka sekian pengerjaan tugas 2 yang telah saya kerjakan, yaitu pembuatan basis data berdasarkan entity relationship diagram yang telah diberikan. Lebih kurang mohon dikoreksi oleh tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.